Ririn menemui ibu ada masalah apa ya? Gini Bu, saya punya masalah, terus saya bingung Bu, gimana cara ngatasinnya. Lalu masalahnya apa tuh Rin kalau boleh tahu? Gini Bu, IPK saya sangat rendah dan pergaulan saya kesehariannya di kampus dan di luar kampus Bu. Lalu harapan Ririn apa setelah konseling ini? Saya berharap IPK saya meningkat dan masalah saya dapat teratasi hingga menemukan solusi Bu. Baiklah, kita mulai konselingnya ya. Coba ceritakan masalah apa yang sedang Ririn alami saat ini. Gini Bu, saya punya masalah dengan pergaulan saya yang berkaitan dengan IPK saya yang rendah Bu. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi pergaulan Ririn saat ini? Saya punya 4 teman, Teruskan Ririn. tapi saya nggak suka Bu. Masya Allah. Menurut Ibu, sebaiknya Ririn jangan berkata seperti itu. Kenapa Ririn bisa membencinya? IPK saya rendah gara-gara mereka Bu. Sebenarnya saya pengen berhenti berteman dengan mereka, tapi tidak mungkin karena kami sudah berteman cukup lama. Apakah Ririn sudah berusaha untuk belajar semaksimal mungkin? Sudah Bu, tapi belajar saya terganggu gara-gara mereka. Kalau boleh tahu, bagaimana keseharian kalian dalam pergaulannya? Kami berempat selalu kemana-mana Bu, selalu nongkrong-nongkrong, terus selalu shopping, jalan-jalan, terus sampai lupa ibadah Bu. Ririn sudah pernah menegurnya untuk meluruskan pergaulan Ririn. Sudah Bu, tapi malah nggak direspon. Terus saya malah dipojokin gara-gara dibilang so suci lah, gini lah, gitulah. Tadi Ririn bilang ingin berhenti berteman. Kok sekarang ingin tetap menjadi teman yang akrab? Iya sih Bu, sepertinya saya nggak bisa merubah pola pikir mereka dan saya juga ingin mendapat IP yang maksimal. Ririn pasti bisa. Iya Bu, Jadi Ririn benci pergaulan ini karena banyak dampak negatifnya termasuk IPK. iya Bu, begitu. Memang terkadang kita membenci teman kita karena perilakunya yang kurang baik Ririn. Tapi saya sedih Bu. Ririn merasa sedih kenapa? Jujur Bu, sebenarnya saya pengen pergaulan ini memberikan dampak yang positif dengan merubah mereka menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Ririn bahagia jika teman-teman dapat merubah kesehariannya. Iya Bu, apalagi kita udah temenan cukup lama. Terus saya bingung dengan kondisi ini, saya harus menjauhi mereka, tapi nggak mungkin Bu, karena pertemanan ini udah lama. Ririn kesal karena tingkah mereka yang mengakibatkan IPK Ririn nurun drastis. Iya Bu, saya benar-benar nggak tahu harus gimana lagi, apalagi juga kami satu kelas. Ririn kesal karena keseharian mereka dan sekarang Ririn sekelas sama mereka. Bener Bu, saya ngerasa jengkel dengan kondisi ini. Mereka frustasi dengan keadaan ini. Iya Bu, Ririn merasa frustasi dengan kecewa dengan perilaku mereka, tapi Ririn tidak tahu harus berbuat apa. Ririn coba simpulkan apa masalah Ririn yang sebenarnya. iya Bu, saya sedih karena semua ini masalah saya pengen nilai saya yang maksimal. Ririn sedih karena berbagai masalah yang dihadapi hingga mengulangi pencapaian IPK yang maksimal. Iya Bu, saya sering ngerasa terganggu karena kepikiran masalah ini. Setiap saya coba buat mengerti dan mengubah semua lingkungan agar IPK saya bisa maksimal di semester yang akan datang. Ririn sedih karena tidak bisa mendapat IPK yang maksimal. Benar Bu, beberapa waktu yang lalu saya merasa coba buat menghindar dari mereka, tapi malah saya nggak punya teman Bu. Ririn merasa tidak nyaman jika tidak punya teman. Iya Bu, saya nggak nyaman dengan kondisi ini. Pertama, saya pengen IPK saya yang tinggi. Kedua, saya juga nggak bisa kalau nggak berteman dengan mereka. Berarti Ririn merasa kecewa jika tidak berteman dengan mereka. Iya Bu, saya merasa kecewa. Ririn merasa sedih mendapat IPK kecil dan jauh dari mereka gitu. Iya Bu, saya ngerasa nggak nyaman karena pergaulan saya yang membuat IPK saya rendah. Ririn merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa mengenai kemaksimalan IPK dan pergaulan Ririn saat ini. Sebenarnya saya pengen ngasih tahu teman-teman saya Bu agar berubah, tapi saya nggak maksimal, saya jarang belajar juga Bu. Tadi Ririn mengatakan ingin memberitahu teman-teman Ririn, tapi kok tidak maksimal dan menginginkan IPK maksimal, tapi Ririn jarang belajar. Iya Bu, saya belum ngelakuin suatu usaha yang maksimal.
Coba saya belajar maksimal, terus dapat ngasih tahu mereka dengan maksimal. Ririn merasa sedih dan kecewa karena Ririn benar-benar ingin melakukan untuk terbaik sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan Ririn, mengembangkan rencana usaha terbaik, dan melakukannya. Iya sih Bu, tapi apa saya bisa merubah IPK menjadi maksimum dan teman saya berubah? Ririn tidak yakin bisa merubah maksimal meski Ririn telah mengetahui kekuatan-kekuatan Ririn mempunyainya. Iya Bu, saya pengen merubah kondisi ini gara-gara pergaulan saya, IPK saya menurun Bu. Ririn merasa marah dengan diri Ririn karena tidak tahu bagaimana cara agar IPK tinggi dan teman berubah. Bener Bu, seharusnya saya nggak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya harus bertindak dan melakukan suatu usaha bagaimana caranya agar IPK saya maksimal dan mencoba memberitahu mereka untuk berubah. Bagus Ririn. Ririn merasa tidak sabar ya, karena ingin segera melakukan sesuatu usaha, bagaimana caranya IPK maksimal dan memberitahu mereka agar berubah dengan cara yang maksimal. Iya Bu, saya udah nggak sabar lagi buat bertindak. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu Ririn hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam merumuskan tujuan ini, Ririn harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah Ririn tetapkan nih. Apa saja yang akan dilakukan? Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini, Ririn? Sepertinya hanya saya, belajar saya, sama rekan-rekan saya Bu. Baik. Lalu apa yang Ririn lakukan untuk menghadapi ketidakmampuan Ririn untuk mencapai IPK maksimal dan teman-teman bisa berubah? Saya akan berusaha dengan baik Bu. Ya, itu rencana yang bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Ririn melakukannya. Nah, itu Bu masalahnya. Di samping saya agak riku dengan teman-teman juga, saya agak pandai menasehati dengan baik. Saya agak malas belajar jika dihadapkan dengan lingkungan seperti ini. Ririn kesulitan mengemukakan nasihat karena Ririn agak riku. Berarti Ririn harus menghilangkan rasa riku. Kedua, Ririn harus bisa merespon secara kuat dan hindarkan rasa malas belajar karena lingkungan. Untuk menghilangkan rasa riku, insya Allah saya bisa Bu. Terus bagaimana caranya bisa merespon dengan kuat dan menghindarkan rasa malas karena lingkungan? Ririn dapat merespon secara akurat jika Ririn dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain dan Ririn dapat mengomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang lembut juga tegas. Bagaimana Ririn sudah mengerti? Iya Bu, terus gimana caranya menghindarkan rasa malas belajar karena lingkungan Bu? Sebenarnya dimanapun tempatnya ada hal yang membuat kita malas, tidak nyaman, dan sebagainya. Dalam memperoleh tujuan, semua bergantung pada sikap kita nih Ririn. Kitalah yang menentukan semuanya, bukan lingkungan kita. Banyak orang yang gagal merubah dunia karena ia lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptakan dahulu pada diri kita yang akan bergerak menuntaskan peradaban dunia. Rasa malas itu ujian kita untuk mencapai tujuan, dan hal ini harus benar-benar ditanamkan dahulu pada Ririn untuk memperoleh IPK terbaik. Iya Bu. Oh ya, Ririn sudah paham dalam kondisi yang bagaimana nasihat dengan kalimat yang lembut juga tegas kepada temannya disampaikan agar bisa berubah. Saya coba membawa mereka ke tempat yang enjoy Bu. Sip, Ririn juga harus menetapkan standarnya ya, yaitu dengan banyak merespon jika Ririn kemukakan misal 3 atau 4 kali. Iya, saya akan coba melakukannya Bu. Bagus. Nah, sekarang coba rumuskan apa tujuan yang ingin Ririn capai setelah konseling ini. Baik Bu, saya merasa riku dengan teman saya untuk memberi nasihat dan tidak tegas dengan itu. Saya harus merubah mindset mereka dengan cara ketegasan tersebut. Di tempat yang enjoy mungkin, untuk memperoleh IPK yang maksimal, seharusnya saya belajar dengan maksimal juga Bu. Dan untuk memerangi kemalasan, bukan dengan menyalahkan keadaan, karena semua tergantung pada sikap kita. Bagus sekali, Ririn telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah Ririn. Terima kasih Bu. Kalau boleh tahu, apakah Ririn belum pernah mencoba untuk berusaha melakukan apa yang dirumuskan Ririn tersebut? Belum Bu,
hanya nasihat yang pernah saya katakan. Namun saya belum bisa menyampaikan dengan tegas karena agak riku, Bu. Terus, dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengetahui masalah saya yang ini? Insya Allah bisa. Setelah mendengar cerita Ririn, Ibu akan berikan alternatif yang bisa Ririn lakukan, yaitu Ririn bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Teknik modeling langsung adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konseling, melalui contoh langsung dari konselor sendiri, guru atau teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tersebut seperti video, slide, rekaman suara. Bagaimana pendapat Ririn? Dua-duanya sih bagus, Bu, tapi saya bingung mau pilih yang mana. Baiklah, agar Ririn tidak memilih teknik yang cocok, hendaknya Ririn menguji setiap alternatif. Ririn dapat kebaikan dan kerugiannya baik bagi dirimu maupun orang lain. Untuk itu, Ririn dapat menggunakannya. Iya, Bu. Coba sekarang kita uji bersama. Menurut saya, yang paling penting agar saya dapat bertindak tegas pada teman-teman saya, Bu. Bagaimana Ririn sudah diuji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan teknik modeling langsung dan simbolik. Iya, Bu. Modeling langsung, keuntungannya saya bisa melihat langsung seseorang memperagakan mengenai cara menyelesaikan masalah untuk kerugiannya. Saya belum dapatkan, Bu. Modeling simbolik, keuntungannya menurut saya bisa melihat orang memperagakan dalam bentuk video dan slide, sedangkan kerugiannya kita tidak bisa pastikan begitu. Yang ditampilkan lebih baik kayaknya kalau modeling langsung. Jadi Ririn pilih yang mana? Saya kayaknya pilih modeling langsung, Bu. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yang langkah mana yang akan Ririn lakukan lebih dahulu, kemudian langkah pengantara, dan sebagainya. Langkah baik sub langkah dari langkah awal maupun sub langkah dari langkah pengantaran itu. Langkah mana yang menurut Ririn lebih penting dari semua program ini? Saya pikir yang jadi langkah awal saya yaitu mempelajari teknik modeling langsung, Bu. Ya, itu adalah langkah awal yang baik, Ririn. Dan mana langkah pengantaran Ririn yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan? Langkah pengantaran saya adalah saya akan memperagakan dari teknik modeling langsung. Nah, sekarang sub langkah apa saja yang Ririn akan lakukan? Yang menjadi sub langkah saya yaitu pertama, saya mempelajari teknik modeling langsung dengan baik, dan yang kedua, tidak putus asa dalam berlatih. Baik sekali, sekarang Ririn menetapkan waktu kapan Ririn mau menyelesaikan program tersebut. Insya Allah minggu depan, Bu. Baik, Ririn bertekad untuk menyelesaikan program tersebut minggu depan. Selanjutnya, kapan Ririn akan memulai kegiatan tahap awal? Kayaknya waktu dekat ini, Bu. Saya nggak ingin menunda lagi. Baik sekali. Ririn sudah tidak sabar menunggu. Lalu apa yang Ririn lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat? Mulai hari ini, saya akan belajar memahami lingkungan dan merubah sikap saya, Bu. Pada hari kedua, saya akan berlatih pengucapan yang lembut juga tegas. Hari ketiga, saya akan memperbanyak latihan. Dan hari keempat, saya berusaha mempraktekannya. Baiklah, karena sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan sekarang, jadi gini, teknik modeling langsung, kita akan bermain peran sebentar. Ibu ingin Ririn berperan sebagai teman-teman Ririn, seperti yang dilakukan, katakan pada ibu apa yang ia katakan saat Ririn menasihati mereka. Ibu akan berperan sebagai Ririn, ibu akan menasihati awal seperti yang Ririn katakan. Ibu akan mengatakan pada teman-teman perasaan sedih Ririn. Oke, sekarang kita mulai, Ririn. Iya, Bu. Sebagai Ririn yang bertujuan teman-teman, sebaiknya kita sholat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Ini kan udah waktunya zuhur. Apa sih, kamu soal alim aja? Bukan gitu, kawan. Kita ini orang Islam, dan kalian tahu kan, sholat itu tiangnya agama. Jika
Jika tiangnya saja sudah bisa kita robohin, bagaimana bisa ranting dan daunnya akan melekat? Jadi kalau salat kita tidak dijalankan, maka amalan lain pun tidak akan mengikuti. Untuk apa hidup senang kalau akhirnya kita harus dibakar di neraka. Astagfirullah. Ya udah, kita sholat dulu yuk. Ya, bagaimana Ririn, sudah paham? Sudah, Bu. Ya, bagaimana tentang pelaksanaan modeling langsung? Apa Ririn mau melakukan sekarang atau kapan? Ya, Bu, saya sudah paham. Nanti saya akan langsungkan praktikan ke teman-teman saya, Bu. Baiklah, dengan seperti itu, apakah benar nantinya teman-teman Ririn akan sadar? Iya, Bu, saya yakin insya Allah nanti saya akan coba. Karena sebelumnya saya tidak pernah menggunakan cara seperti itu, Bu. Bagaimana menurut Ririn dan bagaimana perasaan Ririn sekarang? Mantap, Bu. Saya sangat senang. Rupanya waktu kita sudah hampir habis nih Ririn. Iya, Bu. Untuk memanfaatkan waktu, Ibu ingin Ririn mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Saya harus memahami lingkungan di sekitar saya dan berteman dengan kondisi apapun rupanya agar saya mampu menyikapi dengan baik sehingga saya tidak kesulitan dalam kefokusan belajar sehingga IPK saya akan naik dan saya harus melakukan teknik modeling langsung yang Ibu peragakan setiap bersama dengan mereka. Jadi IPK mantap saya dan teman-teman saya berakhlak. Dan yang terpenting lagi, saya harus mampu memerangi rasa malas. Alhamdulillah. Bagus, rupanya Ririn sudah paham bagaimana perasaan Ririn sekarang. Alhamdulillah, saya merasa lega, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberikan tugas pada Ririn untuk melakukan setiap kali Ririn bersama teman-teman agar Ririn menceramah atau menasihat Ririn. Dan Ririn selalu dapat memahami lingkungan yang ada. Ya, Bu, nanti saya akan coba. Ibu akan memberikan catatan Ibu kepada sebagai pengingat dan dijadikan kontrol untuk mengetahui kemajuan Ririn. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Kalau Ririn tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Ririn. Baik, Bu. Kalau begitu, saya boleh pamit izin pulang, Bu. Baik. Pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Hati-hati di jalan, Ririn. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ririn.